Saya mengharapkan karena jumlah orang-orang Indonesia di Australia itu banyak, ya, menurut informasi dari konsulat, mahasiswa sekitar 50 ribuan, yang non-mahasiswa sekitar 70 ribuan. Kenapa tidak mereka kita entrepreneurkan? Kami dari Yayasan Ayub, yayasan yang dibentuk Pak Ciputra untuk menginterpreneurkan bangsa, kami terbeban melihat jumlah entrepreneur di Indonesia yang sangat kecil. Padahal teori ekonomi makro, ya, dari David McClelland mengatakan kalau jumlah entrepreneur atau enterprise tidak di atas 2% dari total penduduk, maka bangsa yang miskin tidak terangkat menjadi bangsa sejahtera kelas pertama. Oleh sebab itu kita harus mau keroyokan bersama-sama untuk menambah jumlah entrepreneur atau enterprise di negeri kita Indonesia. Orang-orang muda yang mindsetnya sekolah untuk menjadi karyawan, untuk menjadi eksekutif, sebagian harus diajak. Ayo jadi bos. Kalaupun harus tetap sebagai karyawan, jangan jadi karyawan kecil. Harus jadi pimpinan-pimpinan yang tinggi, agar supaya mampu mendatangkan uang dan kesejahteraan yang berarti. Kalau cuman karyawan kecil-kecilan, lebih baik kita belajar berentrepreneur. Kesempatannya masih sangat luas. Kondisi sekarang realnya berapa persen yang sudah kita punya, Pak? Menyedihkan. Ya. Di negeri kita yang tercatat sebagai enterprise itu baru 0,18% dari total penduduk. Itu saja terjadi duplikasi. Artinya banyak perusahaan yang sebetulnya satu perusahaan tetapi dengan nama berbeda-beda. Ditambah lagi banyak perusahaan yang sudah mati yang masih distatistikkan sebagai perusahaan yang masih hidup. Jadi angka 2% masih sangat jauh. Jadi kalau 2% itu berapa total? 2% kali ambil contoh 250 juta penduduk Indonesia, ya 500 ribu enterprise. Nah, tentu kita tidak bisa mengharapkan orang-orang yang sudah tua. Di sini yang kita harapkan adalah mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Australia. Ayo, kita belajar berentrepreneur dengan menjual barang-barang Indonesia di negeri ini. Apakah dalam bentuk makanan? Kita lihat masakan Indonesia juga tidak memalukan, bisa laris. Kenapa tidak? Indonesia punya varietas makanan. Di dunia mana yang memenangkan jumlah varietas makanan? Mengapa negara-negara lain seperti Malaysia, Vietnam bisa lebih unggul dari Indonesia di sini? Soal bisnis kuliner. Salah, pasti ada yang salah. Indonesia mempunyai kesempatan meningkatkan bisnis kuliner jauh lebih besar daripada negeri lain. Atau membawa turis-turis dari Australia melihat Indonesia tidak hanya Bali, tetapi mana lain-lain daerah. Pada intinya kita sangat mendukung kegiatan ini ya. Beberapa hari yang lalu kan saya ketemu sama Mas Dipto, sama pengurus IBC. Terus mereka mengajak kerjasama. Memang pada intinya salah satu program KJRI itu untuk memberikan semacam kayak diseminasi informasi ke pemuda-pemuda Indonesia bagaimana mengenai berbisnis gitu. Karena tujuan kita juga selain bagaimana hubungan ekonomi bilateral tinggi, tapi juga gimana agar masyarakat kita itu juga jadi pebisnis gitu.